Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, suaranya jelas di antum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Tad. Alhamdulillah ya kita mulai. Jelas, Tad. Oh. Ya, alhamdulillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutin, alhamdulillah ya ikhwan. Kita lanjutin pertemuan sarafku. Alhamdulillah Allah kasih sebab-sebab dan semua hal yang menyebabkan kita bisa bertemu lagi walaupun melalui aplikasi Zoom untuk program sarafku. Dan sekarang kita dari file presentasi yang kelima. Program sarafku adalah mempelajari ilmu saraf secara umum dan kita mengambil materi dari buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah ta'ala. Nah, maafkan kepotong. Dan beliau menyampaikan hafizahullah ta'ala bahwa sorof itu ada 5 ya. Pertama, mempelajari tentang mujarad dan mazid. Berarti mempelajari huruf-huruf asli dan tambahan. Kemudian selanjutnya dikenalkan dengan mizanus sorfi, pengenalan huruf fa, ain, dan lam, gitu ya. Fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Dan bagaimana cara menulisnya kalau ada tambahan dan ada huruf tambahan dan ada huruf asli. Kemudian di sorof yang ketiga mempelajari tentang sorof pada fiil ya. Di situ kita mengenal tentang fiil apa ya fiilnya ya, fiil nakis, fiil sohi, fiil mu'tal gitu-gitu ya. Dan fiil itu dilihat dari waktunya dan madi, mudhari dan amar. Kemudian fiil lihat mutasarrif atau jamitnya dan lain sebagainya. Kemudian beliau menyampaikan sorof yang keempat adalah sorof pada isim. Yang ini kita lagi pelajari, dimulai dari file presentasi yang keempat. Mulai dari muzakkar muannas, kemudian dilihat dari apakah ada huruf ilahnya atau enggak pada isim tersebut. Kemudian juga dilihat dari apa ya kemarinnya? Lupa ya, lupa presentasi keempat. Tapi nanti kita bisa lihat di file presentasinya. Kemudian sekarang ada di file presentasi kelima, yang insya Allah kita akan mulai. Nah ini ya, nah ini sudah dipelajari di sesi keempat, sudah masuk di sorof pada isim ya. Sekarang kita lanjutkan isim ditinjau apakah dia berasal dari kata yang lain atau tidak. Pada bagian ini kita mempelajari tentang isim mustaq dan isim jamid ya. Isim mustaq dan isim jamid. Isim mustaq isim yang berasal dari kata yang lain yaitu fi'il madhi ya, biasanya dari fi'il madhi. Kemudian ada isim jamid yaitu isim yang tidak diambil dari kata-kata yang lain sebelumnya. Isim mustaq itu ada 7, yaitu isim fa'il, sigoh mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, isim alat ya, isim zaman dan makan dan isim alat. Kemudian isim jamid itu ada isim jenis dan masdar. Nah, sekarang kita mulai di isim mushtaq ya. Al-ismu al-mushtaq, dan kita ingat bahwa bahasa Arab adalah disilahkan dengan lughah istiqoqiyah. Disebut dengan lughah istiqoqiyah, yaitu bahasa yang cara apa tuh ciri khasnya adalah dia memiliki pecahan-pecahan kata ya, pecahan-pecahan kata.
dari kata sumber menjadi kata-kata yang bercabang-cabang. Dan di sini adalah kategori-kategori dari kata-kata yang bercabang-cabang, yang bukan fiil ya. Fiil kan juga ada yang mustaq, ada juga yang fiil yang bukan mustaq. Nah, ini isim ya, isim yang mustaq, yaitu isim fa'il, sigo mubalaghah, dan sampai isim alat ya. Secara bahasa kita akan terjemahkan dulu. Secara bahasa isim itu kata kata benda ya, dan fa'il adalah pelaku. Tentu saja isim fa'il berbeda dengan fa'il yang kita kenal di struktur bahasa. Kalau fa'il itu misal dalam bahasa Indonesia adalah subjek gitu ya. Tapi itu kalau suatu kata terdapat di rangkaian kalimat, benar gitu ya. Ketika dalam kalimat yang ada kata kerjanya, maka pasti ada subjeknya. Tapi yang di sini adalah isimnya, isim fa'il. Memang dari secara kata, dia itu maknanya adalah subjek gitu ya, yaitu sesuatu yang gitu ya, sesuatu yang me. Kemudian yang kedua, sigoh mubalaghah. Sigoh itu bentuk mubalaghah lebih berlebihan ya. Tiga, isim maf'ul. Mirip dengan isim fa'il, hanya saja kalau maf'ul secara bahasa itu kan objek ya. Jadi ini suatu kata menunjukkan benda yang dia adalah sesuatu yang menjadi objek. Kalau misalnya kita mempunyai istilah orang yang makan, maka orang yang makan itu adalah satu isim dalam bahasa Arabnya. Orang yang makan itu bisa jadi satu isim, yaitu isim fa'il, yaitu akil. Adapun isim maf'ul, contoh dalam bahasa Indonesia, benda yang dimakan, gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab cukup satu kata aja, misalnya di makul, gitu ya. Nah itu namanya isim, isim maf'ul. Kemudian yang keempat, sifat musyabahah. Tolong. Sifat musyabahah. Kemudian kelima, isim tafdil. Isim tafdil itu tafdil dari kata faddola, yufaddilu, tafdil artinya mengunggulkan, memprioritaskan atau memfavoritkan gitu mungkin ya, mengafdolkan. Nah, tapi itu isimnya, nanti kita akan belajar mengenal apa itu isim tafdil. Kemudian yang keenam ada isim zaman dan ada isim makan. Isim zaman berbeda dengan isim makan, tapi secara lafaznya sama. Secara lafaznya dia sama. Nanti yang membedakan dia adalah kita kalau kita mendengar, namanya kita mendengar ya, misalnya kita dengar suara bahasa Arab atau kita baca, tentu maknanya itu apa ya, terpengaruh dengan kata-kata yang lainnya yang membentuk satu kalimat. Kalau di kalimat itu ada sesuatu makna yang mengharuskan kata tersebut adalah tempat, maka harus kita jadikan dia isim, isim yang menunjukkan tempat. Tapi kalau misalnya secara nalar kita, karena kan alokasi kita yang nalar dalam berbahasa, yang kita memahami bahwa itu haruslah suatu nama tempat, ya berarti jadi isim, isim tempat, isim makan. Kemudian yang ketujuh, isim alat. Satu kata, satu istilah untuk alat ya, untuk alat, untuk sesuatu yang bisa melakukan pekerjaan. Nah, kita lanjutin ya. Sekarang kita mulai dengan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu al-fa'ilu. Isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah satu kata yang diambil dari bangunan fi'il. Dan ini harus kita tulis karena namanya juga isim, isim mustaq ya. Isim mustaq itu berarti dia diambil dari huruf-hurufnya fi'il, fi'il madi. Semua isim mustaq diambil dari huruf-hurufnya. Huruf-huruf yang ada di isim fa'il itu sama dengan huruf-huruf pada isim pada fi'il madinya begitu ya. Cuman
Ada perbedaan tentu saja, perbedaan harokat atau perbedaan huruf tambahannya. Karena kalau misalnya nggak berubah, ya nggak berubah dari maknanya fiil. Jadi harus ada perbedaan kata-katanya, perbedaan bunyinya. Tapi huruf-hurufnya diambil dari huruf-huruf pada fiil madinya. Kemudian dia huruf-huruf itu diambil dari hurufnya fiil dan isim fa'il ini maknanya adalah siapa yang melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan. Siapa yang melakukan fiil gitu ya, siapa yang melakukan fiil. Jadi kita beri contoh. Kemudian kita lanjutin. Bentar nih. Pola katanya. Pertama kita udah tahu bahwa isim fa'il itu huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf fiilnya. Tapi pola katanya harus berbeda dengan fiil. Nah, pola katanya yang standarnya adalah fa'il. Fa'il ya, fa-nya itu fathah, lalu ada alif mat, kemudian ainnya kasroh dan lam. Huruf fa itu berarti huruf pertama dari fiil, ain itu huruf kedua dari fiil, dan lam adalah huruf ketiga dari fiil. Contoh, Maliki yaumiddin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Maliki di sini adalah mim, lalu ada alif ya, alif di sini namanya alif qasirah, alif yang pendek. Jadi dia sebenarnya ada alif sini, cuman ini alifnya pendek. Lamnya kasroh dan kafnya ya sesuai dengan posisi kalimat sebelumnya. Jadi dia maliki. Tapi kita lihat bahwa dia mengikuti pola fa'il ya. Karena maliki ini dari kata fil madi yaitu malaka. Malaka yamliku yang perbuatan memiliki. Sehingga maliki adalah suatu kata yang sesuai dengan pola fa'il. Hanya saja ketika kita sampaikan bahwa maliki ini kata yang sesuai dengan pola fa'il, tentu saja kata-kata maliki itu lebih dulu ada dibanding teori sorof ya, teori sorof ya. Cuman lidah orang Arab dari dulu mengucapkannya demikian, bunyinya fa'il gitu ya, fathah panjang lalu kasroh. Nah ini yang polanya fa'il itu kalau fi'il madinya itu sulasi. Mudah-mudahan masih ingat ya. Fi'il madi sulasi itu fi'il madi yang hurufnya ada tiga. Fi'il madi yang hurufnya ada tiga. Kalau fi'il madinya hurufnya nggak tiga, maka polanya nggak fa'il. Gitu ya, ada berbeda. Itu yang ada dibahas di titik selanjutnya. Pola kata yang kedua, jika fi'il madinya itu rubai, fi'il madi ya, kayak ini nih, malaka ini kan fi'il madi nih. Ini kan malaka fi'il madi. Jika fi'il madinya itu rubai, maka cara membuat menjadi apa tuh? Menjadi isim fa'ilnya caranya begini. Pertama, barakallahu fiik ya ikhwan ya. Pertama, fi'il madinya ubah menjadi fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari itu kan ada huruf mudhoro'ahnya ya. Kita perhatiin di sini ada huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ahnya diganti huruf mim. Diganti huruf mim. Lalu harokatnya dipastikan harus kasroh. Jadi kita pertama kan tahu fi'il madinya, lalu fi'il madinya kita ubah menjadi fi'il mudhari. Lalu fi'il mudhari itu kan ada huruf mudhoro'ahnya ya. Huruf mudhoro'ah itu yang empat, yaitu alif, nun, ya, dan ta ya. Alif, nun, ya, dan ta. Yang singkatannya gini kan, ana itu. Nah, hamzah sebenarnya. Ana itu ini huruf-huruf mudhari'ah yaitu huruf yang ada di depan pada fi'il mudhari. Dari huruf mudhari'ah itu diganti huruf mim, lalu paksa dia harokatnya jadi doma. Contoh di sini fi'il yang rubai. Contoh dahroja. Dahroja ini
adalah fiil rubai mujarad. Wazannya fa'alala. Fiil mudhari'nya yufa'alilu. Dahroja yudahriju. Dahroja yudahriju. Mana huruf mudhari'ahnya? Yudahriju. Huruf ya. Di paling pertama itu. Yudahriju. Ya, ini huruf ya di sini. Ini huruf mudhari'ahnya. Yudahriju. Kemudian huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim. Jadi gimana jadi mim? Jadi gini. Jadi mudahriju. Tadi kan dahroja yu ya, huruf ya-nya sudah berharokat dhamma. Sehingga ketika diganti dengan mim, dia menjadi mudahrij. Sehingga ini tidak perlu lagi diubah menjadi dhamma karena dia sudah dhamma ya. Dahroja yudahriju ya lah. Kemudian huruf mudorahnya diganti dengan huruf mim, yudahriju jadi mudahriju. Kalau yudahriju itu fi'il mudhari ya, tapi kalau mudahrij itu bukan fi'il mudhari lagi karena huruf mudorahnya kan sudah tidak ada, tapi dia menjelma menjadi isim fa'il. Di sini ada satu bahasan yang ketinggalan nih, Ikhwan. Ada satu kalimat yang ketinggalan di sini, yaitu huruf sebelum terakhir. Sebentar ya, huruf sebelum terakhir harokatnya kasroh ya. Harokatnya kasroh. Ada tahapan terakhir yaitu huruf sebelum terakhir diberikan harokat kasroh. Jadi di sini harus ada kasrohnya. Mudahriju sini. Huruf sebelum terakhir harokatnya kasroh. Jadi mudahriju. Ini adalah isim fa'il dari dahroja. Begitu juga dengan kalimat contoh selanjutnya, yaitu akroma di sini. Akroma yukrimu. Akroma. Fi'il mudhari'nya apa, ikhwan? Akroma. Ini akroma yukrimu ya, yukrimu. Maaf ya agak lama ya, yukrimu. Lalu ini huruf mudhari'nya diganti dengan huruf mim menjadi mukrimun ya. Mukrimun. Akrama yukrimun. Sehingga sini berubah dengan mim jadi mukri. Kemudian huruf mimnya dipastikan harokat domah ini sudah domah. Kemudian huruf sebelum terakhirnya diharokati kasroh ini juga sudah harokat kasroh. Sehingga tidak perlu ada yang berubah lagi. Sehingga mukrim adalah isim fa'il dari akroma. Kalau akroma itu artinya perbuatan menghormati, ya, perbuatan menghormati, maka orang yang melakukan perbuatan menghormati di bahasa Arab namanya mukrim ya, mukrim. Bahasa Arabnya mukrim. Orang yang menghormati. Naam ya. Sama dengan tadi ya mudahrij. Ini mukrim. Kemudian yang terakhir contoh intolako. Intolako ini fil madhi. Huruf aslinya itu apa ikhwan huruf aslinya? Ini ya, qaf, lam dan to. Huruf alif dan nun ini huruf tambahan. Wazannya infa'ala. Wazan fi'il madhinya infa'ala, fi'il mudhari'nya yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. Yanfa'ilu ya. Ustaz, mohon maaf Ustaz menyelah. Biasanya kan kalau di sambutan pidato biasanya disebutkan al-mukarrom, kiai atau Ustaz siapa kayak gitu. Nah itu cara makna apa itu Ustaz? Al-mukarrom itu isim maf'ul. Ini nomor 3. Isim maf'ul. Kenapa isim maf'ul? Bukan isim fa'il ya. Karena mukarro. Huruf sebelum terakhirnya harokat fathah. Kalau yang ini kan huruf sebelum terakhirnya harokat kasroh nih.
Al-mukarram itu artinya orang yang dihormatin. Orang yang diberikan hormat itu al-mukarram. Kalau orang yang memberi hormat al-mukarrim. Ya, gitu ya. Nah, intolako ini fil madi dari wazan infa'ala. Fil mudhari'nya yanfa'ilu menjadi yantoliku. Yantoliku ya. Yantoliku. Intolako yantoliku. Intolako yantoliku. Kemudian rangkaian kegiatan selanjutnya adalah huruf mudhara diganti huruf mim. Ini huruf mudharanya ya, diganti huruf mim ya, jadi mim gitu. Jadi mim ya, jadi mantolik, mantoliku. Belum selesai tapi ya, belum selesai. Kemudian huruf mimnya dikasih harokat domah. Domah. Jadi dikasih domah sekarang. Jadi muntoliku. Muntoliku. Muntolik. Muntolik. Kemudian tahap terakhirnya adalah huruf sebelum terakhirnya harokatnya di kasroh. Dan ini dari tadi sudah kasroh. Sehingga intolako itu artinya melakukan perpindahan. Maka muntolik artinya orang yang melakukan perpindahan. Orang yang pindah atau orang yang eh, memulai proses gitu ya. Memulai proses atau yang makna-makna seperti itu. Al-muhim intinya, ikhwan ikhwan semua, kalau fi'il madinya itu sulasi, maka wazannya fa'il. Contoh malik dari kata malaka jadi malik. Kalau fi'il madinya itu rubai. Rubai itu artinya huruf fi'il madinya itu ada 4 ya. Kayak ini dahroja. Huruf asli semua ya. Karena dia fi'il rubai mujarrad atau fi'il sulasi mazid gitu ya, fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Dan ini sebenarnya nggak rubai aja ya, nggak rubai aja, tapi juga fi'il madinya itu tersusun dari 4 huruf atau rubai, atau 5 huruf atau 6 huruf ya. Seperti ini kan, intolako ini kan fi'il madi yang ada 5 huruf ya. Dia tetap berlaku pola yang seperti ini, tetap berlaku pola ini. Ya, namanya jadi pokoknya yang fa'il ini cuman yang sulasi, fi'il sulasi. Kalau yang selain sulasi maka mengikuti pola ini. Diubah jadi fi'il mudhari dulu, kemudian fi'il mudhari huruf mudharanya diganti huruf mim, dan kemudian diharokati doma. Nah, ya. Kemudian kita masuk kemana nih abis ini? Ya, ini hanya untuk ini ya, untuk latihan, bukan apa ya, penjelasan dengan praktek. Misalnya kita punya kata apa, Ikhwan? Fi'il yang sulasi. Misalnya kita bikin dari kata apa ya? Nasir, Nasir, Nasoro ya. Nasoro. Artinya laki-laki menolong. Laki-laki melakukan perbuatan menolong ya. Nasoro. Ini fi'il sulasi apa fi'il rubai? Pertama itu kita pikir. Ini fi'il sulasi. Kalau fi'il sulasi maka isim fa'ilnya adalah wazan fa'il. Fa'il berarti huruf pertamanya itu nun, lalu dikasih harokat fathah dan dia dikasih panjang, dikasih alif mad. Nasoro nasiru. Nasir ya. Nasoro nasir. Berarti nasoro itu memberikan pertolongan, nasir orangnya. Contoh yang lain misalnya apa tuh Ikhwan? Mengemudi, sako, pengemudi, orang yang melakukan perbuatan nyetir. Mana nih? Saik ya, saikun. Nah, saik, sako itu
fiil sulasi ya, walaupun dia ada huruf ilahnya. Fiil sulasi, saqo. Isim fa'ilnya sa'iqo, sa'iq sopir. Nah, ya, cukup dimasukkan ke pola fa'il. Adapun yang selain dari hurufnya 3 itu lebih panjang ya prosesnya. Misalnya kita punya apa ya? Nasoro. Wazan apa nih? Wazan fa'ala ya. Fa'ala. Ya, ini kan 4 huruf ya. Fa'ala. Nah, kita punya nasoro. Fi'il mudhari'nya apa ya, ikhwan? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Nasoro yunasiru. Nasoro yunasiru. Kita kasih harokat sini dan sini. Nasoro yunasiru. Ini belum selesai, ini baru fi'il mudhari'. Kemudian ubah huruf mudhari'nya dengan huruf mim menjadi munasirun. Munasir. Sudah selesai kan, Ikhwan? Harokatnya sudah ada di sini, fathah ya. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah huruf mudhari'nya diganti mim sudah, lalu huruf mimnya diberikan harokat domah. Di sini juga sudah domah. Kemudian tadi ada kalimat terakhirnya ya. Huruf sebelum terakhirnya harokatnya kasroh. Ini juga sudah kasroh. Jadi nasoro orang nasoro itu kan perbuatan memberikan pertolongan, tapi saling memberikan pertolongan gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang melakukan perbuatan saling menolong itu namanya munasir. Gak usah takut salah ini. Ikhwan, gak usah takut salah. Ini pola udah baku ya, pola udah baku. Kalau ada fi'il sulasi, maka isim fa'ilnya munasir. Kataba artinya menulis. Orang yang menulis katibun gitu ya. Katibun nabi, katibul wahyi, penulis wahyu. Katibut takrir, penulis perjanjian. Nggak usah khawatir salah ya, udah wazannya ini baku fa'il. Meskipun nggak mesti cuman wazan fa'il gitu ya, cuman pola ini udah baku, insya Allah benar pastinya. Nasoro yunasiru munasir. Kalau kataba saling melakukan penulisan, yukatibu mukatib ya, mukatib. Yang penting Ikhwan hafalkan wazan-wazan pada fiil yang mazid dan mujarrad gitu, yaitu kalau udah hafal apa variasinya, apa pasangan fiil madi dan fiil mudhari'nya, maka udah bisa lanjutin. Ikhwan udah belajar fiil madi, fiil mudhari'. Setelah itu ternyata pada isim fa'il dan yang lainnya ada beberapa, itu bisa dilanjutin fiil mudhari'nya. Maksudnya dilanjutin, yaitu di sini huruf mudhari'nya diganti dengan mim, lalu dipaksakan ada harokat doma, dan di sini huruf sebelum terakhir kasroh, maka dia menjadi isim fa'il. Jadi ada manfaatnya belajar fiil-fiil yang mazid dan mujarrad. Selain kita bisa mengetahui padanan fiil mudhari'nya dari fiil madiyah secara benar, dan selanjutnya kita juga bisa bikin isim fa'il gitu ya, isim fa'il. Jadi kuncinya di sini adalah hafal fiil madi dan mudhari'nya gitu ya, pasangannya ya. Wazan ya, di sini wazan ya. Kuncinya di sini hafal ya. Lihat yang di presentasian pertama itu, atau pertama atau kedua juga ya. Jadi hafal wazan madi mudhari itu misalnya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu gitu, atau ada huruf tambahannya fa'ala yufa'ilu, in fa'ala yanfa'ilu, itu ada di file presentasi 1, bisa dilihat. 6 ya, bisa lanjutin. Isim kedua yang merupakan isim mustaq adalah sigoh mubalaghah.
Sigoh mubalaghah itu apa ya? Kita baca di sini. Adalah suatu kata benda, sigoh itu isim masuk kategori isim, diambil huruf-hurufnya dari huruf-huruf fiil, kemudian maknanya adalah siapa yang melakukan perbuatan dengan frekuensi lebih atau seringnya. Jadi maknanya itu siapa, berarti sebenarnya ini pelaku ya, pelaku. Tapi intensitasnya lebih dari yang normal. Kalau misalnya katib, orang yang menulis, maka menulisnya dianggap normal. Ketika orang dengar kata-kata katib, ya dia nulisnya biasa-biasa aja, nggak melewati huruf atau kebiasaan. Tapi kalau misalnya dia menulis dengan cara yang luar biasa, apakah intensitasnya atau banyaknya, maka bahasa Arab sudah menyediakan pola sendiri untuk mengakomodir makna tersebut. Jadi tidak perlu ditambahkan. Huwa katibun miroron. Penulis berkali-kali misalnya, nggak perlu. Huwa katibun bisyaklin syadidin. Nggak perlu gitu. Gimana, Akhi? Maaf tadi suaranya agak sempat hilang, ya terdengar. Wafannya sempat hilang. Anda ulangin ya. Jadi kedua sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu sama saja bahwa dia pelaku, tapi intensitas atau banyak perbuatannya itu lebih dari yang normal. Kalau misalnya kita punya kata kerja kataba atau kata isim fa'ilnya itu katibun, maka maknanya itu dia melakukan sesuatu yang biasa, normal, sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan. Tapi kalau intensitas atau konsentrasinya atau makna-makna tersebut ya lebih, maka bahasa Arab sudah menyediakan bunyinya sendiri, polanya sendiri. Nah, di sini dikasih contoh sama 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 adalah orang yang banyak mendengar. Sami artinya orang yang mendengar ya, sama-sama mendengar huruf-huruf yang banyak juga. Kan tetapi kalau sama ya harus lebih dari sami. Harus lebih dari sami. Apakah dia seringnya, apakah dia berarti nguping atau dia ya gitu ya, pokoknya makna-makna seperti itu lebih. Nah, di sini ada pola-polanya, sebagian polanya. Pertama polanya fa'al. Contoh Allah berfirman, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rob kamu ini, Robnya kamu sangat maha melakukan pekerjaan, melakukan apa saja, fa'al lima yurid, apapun yang diinginkan olehnya. Manusia fa'il, manusia juga bisa melakukan perbuatan, tapi nggak pernah bisa menjadi fa'al gitu ya, yang derajatnya Allah. Dan Allah semua sifat-sifatnya, sifat-sifat yang di puncak sifat-sifat yang terbaik dan terindah gitu ya. Begitu juga dengan nama-namanya. Inna rabbaka fa'al, berarti dari fa'ala ya, dari fa'ala berarti bekerja. Fa'al banyak banget bekerjanya, banyak banget mampu untuk melakukan pekerjaan. Kemudian hamaz itu kalau nggak salah apa ya, mengejek gitu ya, mengejek atau menghina. Hamaz berarti banyak menghina-hinanya. Masya dari kata masya yamshi, berjalan. Masya kalau masa yamshi orang yang berjalan, mashin dengan wazan fa'il. Tapi ini wazannya fa'al. Masya berarti banyak berjalan. Hamazin banyak menghina. Masyain dan banyak berjalan, binamim
berjalan untuk menyebar namimah ya. Nah, ini wazan-wazan yang bentuk sigoh mubalaghah ya. Hamaz, masya. Jadi ikhwan, kalau dapat kata-kata yang seperti ini, maka cepat-cepat ke kamus, tapi cari fiilnya. Maka deteksi mana huruf aslinya, mana huruf tambahan gitu ya. Kalau di hamaz, berarti huruf aslinya ini ha, mim, dan zai. Cuman ada tambahan di sini alif dan ada tasydid gitu ya. Tapi carinya di huruf H besar berarti H. H lalu ke mim, lalu ke zai. Kalau masya berarti masya yamshi. Dari mim, lalu ke shin, lalu ke huruf ya gitu ya. Karena alif hamzah ini aslinya huruf ya. Karena fil mudhari'nya masya yamshi ya. Ya yaitu yamshi. Huruf ya yang di terakhir itu huruf aslinya. Nah ya, semoga bisa difahamin. Kemudian pola kedua, mif'al. Mif'al. Allah berfirman, wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrar. Dan kami turunkan, kami membuat jadi turun dari langit kepada kalian midroro yang terus-menerus turunnya. Yang terus-menerus turunnya. Ini apa namanya? Sigma mubalaghah dari bentuk mif'al, midror. Jadi luar biasa turunnya, nggak sedikit, nggak sekali-kali, tapi sering, berkali-kali banyaknya. Midror. Jadi Ikhwan kalau sudah bisa atau mengetahui bahwa bahasa Arab itu ada sigma mubalaghah, dan sigma mubalaghah itu sebenarnya bentuk siapa yang melakukan perbuatan. Kalau ini kan berarti midror. Yang perbuatannya berarti dia turun hujan itu perbuatannya. Tapi midror turunnya luar biasa. Nggak, nggak yang sifatnya sedikit atau ringan, tapi lebat gitu ya. Maka ketika kita tahu, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau kasih kita ilmu yang bermanfaat dan bisa di-recall ya ketika lagi baca-baca Al-Quran atau hadis, amin ya rabbal alamin, maka kita bisa beda ini, midroro, oh ini sigma balago, berarti hujannya hujan yang luar biasa, deras sekali. Kenapa deras sekali? Kalau derasnya biasa, ya bukan mubalaghah namanya ya kan. Mubalaghah ini kan yang di luar kebiasaan, tapi lebih dari gitu ya. Kemudian pola selanjutnya adalah faul. Innahu ghafur, ghafurur rahim. Ghafur itu artinya mengampuni, tapi mengampuninya tidak sama dengan ghafir gitu ya, ghafir. Ghafir ini isim fa'il karena fi'il madinya itu kan ghafaro, maka aslinya dia ghafir. Sesuatu yang memberikan maaf, yang memberikan ampunan. Kalau ghafur berarti dia memang memberikan ampunan juga, tapi mubalaghah, luar biasa. Allah itu ghafurur rahim, Masya Allah. Semoga Allah ampuni dosa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ghafur ya, sigah mubalaghah. Kemudian yang keempat, contoh dari pola sigah mubalaghah adalah fa'il. Fa'il. Contoh, rojulun karim. Karim. Bukan nama orang ya. Karena bisa kita tulis karim gini. Karim ya. Karim. Tapi di sini karim. Berarti sangat-sangat dermawan. Sangat memiliki sifat mulia. Rojulun karim. Kalau rojulun karim dengan rojulun karim diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak berbeda. Dia laki-laki yang mulia. Tapi kita mengetahui karim adalah wazannya fa'il, dan wazan fa'il adalah bentuk sigoh mubalaghah. Jadi ketika kita dengar Pak RT atau Pak Lurah itu karim, berarti dia sangat banyak, misalnya sedekahnya banyak gitu ya, membantu warganya banyak, dia mengorbankan
urusan pribadinya untuk masyarakat sering gitu ya. Lima tahu ada kata-kata sering karena dia sigoh mubalaghah. Kemudian yang kelima, ikhwan, adalah fa'il, pendek ya, fa'il. Contoh, balhum qaumun khosimun. Bahkan balhum, mereka kaumun adalah kaum khosimun yang sangat banyak berdebatnya, sangat banyak berdebatnya. Khosoma, debat. Debat tapi nggak nyari kebenaran gitu. Orang kan ada debat ya, ayo kita diskusi gitu ya. Jadi ada beda istilah diskusi, ada istilah munazoroh. Kalau diskusi hiwar, diskusi tukar-tukar pandangan aja. Kalau munazoroh pengen menangin satu pihak. Kalau khosom ya dia mah debat-debat aja, ribut bertengkar dengan lisannya. Balhum kaumun khosimun, banyak banyak berdebat, bercokak, bersengketa. Ya, di sini syahidnya di sini ya, khoknya pendek, sinnya kasroh pendek, fa'il. Lalu berfirman, innallaha la yuhibbul farihin. Farih, bukan farih atau farih, beda ya. Farihin. Nanti jangan ditanya ke saya ya, misalnya apa bedanya fa'il dengan fa'ul? Itu Anda juga nggak tahu ya, Anda juga nggak tahu. Nanti kita tanya orang Arab aja, apa yang dia rasakan dari telinganya ketika mendengarkan kata-kata yang berbeda-beda ini. Barakallahu fikum. Nah, ini sigong balagoh nih maksudnya buat nulis contoh-contoh katanya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, azani Allah wa yakum. Anda minta maaf, Ikhwan, kayaknya kita harus selesaikan sampai sini. Kebetulan Anda dapat tugas barusan dari institusi. Jadi terpaksa Anda harus ninggalin kegiatan ini. Kita lanjutin lagi besok, nggak apa-apa, Ikhwan ya. Bagaimana menurut Ikhwan semua? Nah, Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Apa ya? Kita masih ada berapa ya? Isim maf'ul. Kemudian apa nih nanti ini sifat musyabbahah. Kemudian kita ada punya isim tafdil, isim makan, isim zaman, dan isim alat ya. Kita udah sebutin, sudah kirim ya filenya di grup WhatsApp. Silakan dipelajari dulu ya Ikhwan ya. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan bisa ditanyakan ketika bertemu di Zoom ini. Nah, Ikhwan nggak apa-apa ya. Anda tinggalnya mohon maaf nih baru 40 menit. Tapi ya mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Jadi lebih cepat Ikhwan istirahat dan lain-lain untuk ke kegiatan pribadinya. Anda tutup Ikhwan ya. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga Allah berkahi waktu antum semua. Ilmunya juga Allah kasih bermanfaat ya buat kita mudah-mudahan. Dan Ikhwan semua semangat belajar ya. Sebagaimana Ikhwan-Ikhwan ini potensial, bagus-bagus. Masih muda-muda. Kalau misalnya ada waktu kosong, pelajarin. Kalau udah paham, lanjutin lagi. Dan kalau misalnya ada teman yang mau belajar, ya dikasih tahu sesuai yang sudah Allah kasih ilmu ke kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah ya ikhwan. Naktafi bezal qadar ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.